Oke teman-teman, kali ini kita bahas tentang ya, berapa banyak saham yang harusnya dibeli di satu porto. Nah, mungkin jawaban, pertanyaan ini mungkin beda-beda ya, tergantung orang yang ditanya, kayak gitu. Nah, kalau menurutku teman-teman, ini tergantung. Nah, karena nih, saya udah, di saham ini kan udah 8 tahunan lah kayak gitu. Dan saya pernah ngalamin fase saat uangnya dikit dan sekarang ini udah mulai lumayan kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah tergantung jumlah uangnya, guys. Nah, kalau ditanya berapa jumlah, saham yang harus dibeli di satu porto, itu tergantung dari jumlah uangnya. Kalau misalnya uangnya masih, pemula ya, sedikit gitu ya, 1 juta, 2 juta kayak gitu ya. Nah, itu belinya nggak apa-apa, fokus aja 1, 2 saham kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau uangnya udah mulai banyak nih, udah miliaran gitu ya, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, atau mungkin ratusan juta gemuk kayak gitu. Nah, itu teman-teman harusnya sih mulai diversifikasi, kayak gitu teman-teman, dibagi-bagilah duitnya kayak gitu. Karena waktu awal-awal dulu saya di saham itu juga modalnya cuman jutaan kayak gitu ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta kayak itu di awal-awal itu. Nah, itu saya cuman beli 1 sampai 2 saham aja. Nah, alasannya kenapa sih kalau, kita uangnya sedikit tuh fokus aja di 1, 2 saham? Ya karena memang kalau uangnya dikit, kalau terlalu banyak dibagi, ya nanti kecil-kecil dan, nggak semua saham bisa dibeli. Contoh misalnya modal 1 juta gitu ya, mau beli saham BRI. Saham BRI kan udah 300 ribuan kan satu lotnya kayak gitu ya. Ya bisanya beli BRI doang kalau pakai money management kayak gitu. Jadi nggak bisa, beli banyak saham. Beda kalau modal kalian udah miliaran kayak gitu, ya kan? Ya itu kan bisa dibagi ke banyak saham. Nah, kalau menurut pengalaman saya teman-teman, ya, ini menurut pengalaman saya ya, itu guys ya, eee, dapat profit ya, potensi cuan di saham ya, itu jauh lebih besar kalau uang kalian itu lebih kecil. Ya, kita ulangi lagi. Potensi profit, kalian di saham itu jauh lebih besar kalau uang kalian itu semakin kecil, kayak gitu. Jadi semakin besar duit, itu semakin susah nyari cuan di saham, guys. Serius. Karena, waktu itu juga awal-awal tuh enak banget tuh trading, modalnya 10 juta, 15 juta tuh enak banget, profit terus gitu ya. Nah, mandang uangnya udah agak gedean dikit gitu ya, itu kok agak susah ya, gitu ya. Karena kalau modal kecil guys ya, modal 1 juta misalnya, kita beli saham gitu ya, naik 20%, ya kan, itu profitnya baru 200 ribu guys. Nah, kalian masih bisa hold tuh, 200 ribu doang ah. Toh kalau duit 1 juta kalau turun 20% baru minus 200 ribu, ya kan, jadi nggak terlalu nendang lah kayak gitu. Jadi kalau modal kalian kecil tuh malah bisa nunggunya itu profitnya persentasenya bisa gede guys, bisa profit 100%, 200% kayak gitu ya. Ya, karena memang uang yang buat belinya itu sedikit, guys. Jadi lebih tenang kayak gitu. Nah, berbeda kalau uang kalian udah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Kalau kalian beli saham saham 1 miliar misalnya, itu kalau turun 20% itu udah minus 200 juta, men. Sama-sama 20%-nya loh. Kayak gitu ya, 200 juta. Kalau kalian profit 20% itu udah profit 200 juta. Nah, biasanya kalau modal gede, itu taking profit-nya itu persentasenya itu nggak gede, guys. Ya, oh kan untung 10% dari modal 1 miliar kan udah 100 juta. Jadi ya taking profit aja kayak gitu. Biasanya sih nggak nyampe atas kalau misalnya modal kalian tuh gede kayak gitu. Jadi untuk mensiasati hal tersebut, guys, untuk biar nggak terlalu panik gitu ya. Karena kalau modal 1 miliar turun 10% kan udah minus 100 juta. Jangankan turun 10%, modal 1 miliar turun 2% aja, guys. Minusnya udah 20 juta. Ya, jadi bikin panik di sini. Nah, cara mensiasatinya adalah dengan cara dibagi-bagi. Nah, kalau modal 1 miliar belilah 20 saham, 30 saham. Nah, itu tentu aja ya harus dibarengi dengan ilmu, guys. Ya nggak sekedar asal beli. Karena kan kalau di STS ya. Nah, kalau kalian gabung di STS Rekom kayak gini, teman-teman akan dapat rekomendasi saham harian tentunya ya, dan akan dapat bonus perkiraan dividen saham di bursa tahun 2027. Jadi, saya udah lumayan hafal teman-teman ya. Saham-saham yang mau bagi dividen tuh gede kayak gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk join STS Rekom, guys. Ya, ini promo dikit ya, guys ya. Nah, ini teman-teman dapat rekom saham-saham gorengan tuh kayak Fire, Elite. Dan kalau kalian uangnya besar nih, ya pengen nge-swing nih, contoh PTBA nih. PTBA kita dapat profit nih sekitar 5% teman-teman ya. Lumayan kan? Dapat profit, guys. Di sini kalau teman-teman suka nge-swing, ambil swing. Kalau teman-teman suka trading, yang ambil yang menu trading kayak gitu.
Nah, itu di SS Rekom, langsung chat aja guys kalau pengen join. Nah, karena saya udah cukup paham gitu ya di bursa efek itu saham-saham mana aja yang bagus fundamentalnya gitu ya, mana yang konsisten bagi dividen tiap tahun. Jadi, saat saya itu beli banyak saham gitu, misalnya 20 saham, 15 saham, itu saham-saham yang saya beli itu udah saya pilih bener gitu ya, nggak ngarang belinya guys. Nggak ngarang beli saham blek-blek goreng-gorengan sampai, minus 20%, 30% itu nggak pernah guys. Saya itu sekarang ini ya, beberapa tahun ke belakang itu nggak pernah minus sampai 20%, 30% itu nggak pernah. Kecuali kemarin tuh waktu, market crash waktu bulan Mei itu kayaknya tuh pernah sampai minus 20% di saham saham apa ya, Bank Mandiri kalau nggak salah gitu ya, tapi langsung balik lagi kok. Nah kalau, marketnya itu normal-normal sih nggak pernah sampai turun segitu, karena memang saham-saham yang kita beli, yang saya beli itu saham-saham yang kayak rekom swing kayak gitu guys ya, kayak PTBA, Adaro gitu yang berbagi dividen kayak gitu. Jadi memang itu memang harus, selain teman-teman itu, apa namanya, dibagi sahamnya, itu teman-teman juga harus, paham juga sih, market kayak gitu. Dan biasanya kalau teman-teman yang modalnya udah ratusan juta, itu biasanya ya udah senior lah, udah bertahun-tahun di sahamnya. Kalau udah bertahun-tahun di saham sih seharusnya sih udah paham kayak gitu ya, saham-saham mana yang bagus, mana yang gorengan, mana yang jelek tuh bisa dipilah kayak gitu, udah tahu. Jadi jawabannya adalah tergantung uangnya. Kalau uangnya udah banyak mendingan dibagi. Karena itu lebih enak guys, lebih santai dan lebih, bikin kita tenang. Contoh misalnya kita modal 1 miliar, beli 20 saham, berarti satu sahamnya 50 juta. Nah 50 juta kita masih MM lagi. Jadi misalnya pakai MM 30-70. Jadi kan beli sahamnya itu, pembelian pertama itu kan cuman berapa, 20 juta atau 15 juta kayak gitu. Jadi masih aman, jadi kalau turun masih bisa beli lagi. Jadi enak tuh kalau dibagi guys. Dan kemungkinan kalau teman-teman ngelakuin cara ini guys, itu kemungkinan besar akan profit teman-teman nantinya. Nah kalau marketnya bagus tuh profitnya cepet, kayak kita swing PTBA tuh cuman beberapa hari gitu ya. Nah kalau marketnya jelek ya mungkin 1 bulan 2 bulan kayak gitu. Jadi ya tinggal masalah waktu aja sebenarnya kalau udah teman-teman udah paham kayak gitu ya di bursa. Nah gimana menurut kalian guys ya? Gimana jawaban kalian tentang pertanyaan berapa saham yang harus dibeli? Thanks udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.